Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Kumalasari. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ajaran Aswaja. Dosen pengampu Ustadz Muhammad Syafiuddin Sobirin, MPDI, mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja adalah golongan yang konsisten mengikuti tradisi dan metode yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya karena mereka adalah panutan dan suri tauladan. Meneladani para sahabat adalah suatu tindakan penyelamatan layaknya kapal penyelamat. Hal itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, menimba penafsiran secara langsung berupa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan terhadap suatu ayat beserta penerapannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan yang kesemuanya masuk neraka kecuali satu, yakni Aswaja. Dasar hukum Aswaja yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman hidup manusia di seluruh muka bumi sangat terjamin tentang keasliannya. Allah sendiri yang telah menjamin penjagaan Al-Quran dari upaya-upaya buruk yang dilakukan oleh tangan-tangan kotor. Semenjak lafaz Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, turun ke zaman sahabat hingga sampai sekarang di masa umat akhir zaman, tak ada satu huruf pun yang ditambahkan ataupun dikurangi dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dasar hukum Aswaja yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Yang termasuk dalam sunnah adalah semua dari keyakinan, perbuatan, ucapan, dan juga ketetapan yang telah dibuat. Dari kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dasar hukum Aswaja yang ketiga yakni ijma'. Ijma' sendiri penjelasan singkatnya adalah kesepakatan yang dibuat oleh jumhur ulama atau para mujtahid untuk menghukumi suatu perkara baru, sepeninggal Rasulullah. Contoh dari hasil hukum ijma' adalah kesepakatan azan 2 kali di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an dan ketetapan sholat sunnah tarawih selama bulan Ramadan. Hukum ijma' menjadi sumber hukum Islam Aswaja yang ketiga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Serta sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang artinya, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Dasar hukum Aswaja yang keempat yaitu qiyas. Qiyas dalam segi bahasa dapat diartikan mengukur. Qiyas adalah satu upaya untuk menentukan hukum suatu perkara yang kejelasan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama mujtahid. Pada prakteknya, qiyas dilakukan dengan mengukur atau menyamakan suatu perkara baru dengan perkara yang lainnya untuk menentukan hukum karena terdapat beberapa sebab yang sama di antara kedua perkara tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 2, Fa'tabiru ya ulil absor. Artinya, ambillah ibarat atau pelajaran dari kejadian itu, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Aswaja memiliki ciri yang utama yaitu tasawuf
atau moderasi. Tasawuf sendiri yaitu sikap tengah-tengah, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, antara wahyu dan akal, teks dan konteks, vertikal dan horizontal, sakral dan profan, seimbang. Moderasi membutuhkan keterbukaan, tasamuh atau toleransi, tawazun, keseimbangan dalam segala hal, iktidal, tegak lurus, memegang dan memperjuangkan prinsip dalam kebenaran. Ciri-ciri tersebut seyogyanya melekat dalam pemikiran dan aksi lapangan golongan Aswaja. Kesimpulannya, Aswaja adalah golongan yang konsisten mengikuti tradisi dan metode yang dipraktekkan Nabi dan sahabatnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan yang kesemuanya masuk neraka kecuali satu, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meneladani para sahabat adalah suatu tindakan penyelamat karena para sahabat adalah orang-orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, menimba penafsiran secara langsung berupa hadis-hadis Nabi yang menerangkan terhadap suatu ayat beserta penerapannya. Urutan sumber hukum Aswaja yang tertinggi adalah Al-Quran, hadis, ijma, para ulama, dan qiyas. Aswaja memiliki ciri yang utama yaitu tawasud, yaitu seimbang antara wahyu dan akal, teks dan konteks, vertikal dan horizontal, sakral dan profan, tidak ekstrim kiri dan maupun ekstrim kanan. Moderasi membutuhkan keterbukaan, tasamu atau toleransi, tawazun, keseimbangan, iktidal yaitu tegak lurus, memegang dan memperjuangkan prinsip kebenaran. Sekian penjelasan dari Evi Kumalasari, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.